Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Selamat pagi buat Anda yang baru aja bangun tidur mungkin ya langsung dengerin radio Sola Gracia FM. Emang ada loh kawan Sola Gracia, ternyata dari pendengar Sola Gracia FM itu yang mendengarkan sampai dipanjer mulai dari subuh sampai sore sampai malam. Oke, kemarin ada yang bilang seperti itu. Buat nemenin jaga ayam. Wah, kurang ajar nih. Tapi nggak apa-apa kalau Sola Gracia. Yang penting masih asik untuk dengerin Sola Gracia FM gitu ya. Oke, dan hari ini kita sudah ada tamu kawan Sola Gracia dari CBA, yaitu Cendikia Binaksara. Kita bakal ngobrolin tentang gimana sih supaya bisa berkuliah di luar negeri, dapat beasiswa kayak gitu ya. Itu semua orang pasti menginginkan banget, apalagi buat Anda yang mungkin saat ini masih di bangku pelajar gitu ya, sebagai warga Malang yang masih duduk di bangku SMA, atau mungkin yang sudah kuliah di Malang sendiri yang ingin melanjutkan ke S2 di luar negeri kayak gitu dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti seperti apa kesulitannya, terus kemudahannya tuh kayak gimana kalau bersama dengan teman-teman CBA gitu ya. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya di pagi ini, bisa WhatsApp di 0813 3535 7667 kawan Sola Gracia. Oke, kita nanti akan lanjutkan masih di The Morning Show, ada tamu pagi ini. Talk Show hari ini. Oke, halo selamat pagi Pak Arius, apa kabar pagi ini? Iya, baik-baik ya. Baik-baik. Sehat Pak Arius? Sehat. Alhamdulillah. Jadi masih dalam kesehatan, semua orang tuh butuh sehat ya, karena kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Betul sekali. Oke, hari ini kabarnya udah sehat ya kan, terus kondisinya juga masih fit gitu ya. Iya. Ini rahasianya apa nih Pak Arius? Rahasianya yang pertama kita mendekatkan diri sama Tuhan. Iya. Kemudian juga kita harus beraktivitas. Iya. Saya biasanya kalau pagi sebisanya saya jalan pagi gitu setengah jam. Kemudian jaga pikiran kita dengan selalu aktif. Oke. Jadi harus tenang gitu ya. Iya, nggak boleh panik sekali. ya. Tidak boleh panik. Apapun Ya, kondisinya. betul sekali. Oke, hari ini kita masih dengan teman-teman dari CBA kawan Sola Gracia. Ada Pak Arius di sini, Cendikia Binaksara, yang di sini banyak sekali yang dilakukan sama teman-teman dari CBA gitu ya. Yang penting ini adalah dunia pendidikan ya. Semuanya dunia pendidikan. Betul sekali, dunia pendidikan. Ini Ya. pentingnya apa sih kawan Sola Gracia supaya mereka ini benar-benar peduli sama pendidikannya? Iya. Yang sangat penting di sini adalah bahwa di era global ini kita memiliki banyak sekali kesempatan sesungguhnya. Iya. Kalau kita tahu caranya dan kita bisa mempersiapkan diri sejak dini gitu, bahkan untuk generasi yang berikutnya seperti itu. Iya. Jadi harus dipersiapkan sejak dini ya. Betul sekali. Nah kan kadang orang ada tuh yang tidak begitu peduli, bahkan orang tua nih biasanya kan Ya. ngapain sekolah tinggi-tinggi, udah kamu lulus SMP aja ngarit sana. Ini untuk memotivasi mereka ini supaya lebih peduli sama pendidikan. Ini pentingnya apa sih kalau mereka ini bisa meraih pendidikan yang tinggi itu apa? Gunanya buat mereka apa kira-kira? Iya. Kita lihat dari kondisi yang sekarang gitu ya, dengan kompetisi yang semakin strict di dalam dunia kita saat ini, kemudian pencarian pekerjaan juga cukup sulit, atau bahkan membuka lapangan pekerjaan. Oke. Kalau kita pun sudah punya skill, ingin membuka lapangan pekerjaan juga sulit. Kenapa? Karena pada saat ini matriksnya adalah matriks global. Artinya apa? Setiap manusia yang bisa memasuki kesempatan untuk berkarya di dunia global, yang otomatis di sini persiapan paling besar selain keterampilan juga bahasa, maka mereka semua tidak memiliki keterampilan yang tadi saya sebutkan, bahasa dan keterampilan diri yang bisa dijual di pasar global, mereka semuanya akan mati, akan selalu sulit. Bahkan kita sendiri di kalangan kampus, kalau mahasiswa kita pandai tetapi tidak bisa memiliki suatu skill yang unik yang dia bisa jual, bahkan kemampuan bahasa, maka kompetisi dia untuk setelah keluar dari kampus akan sangat kecil sekali.
Oke. Itu adalah persiapan yang harus kita lihat. Kalau pada saat ini aja kompetisi sudah sangat sulit dan anak-anak tidak kita siapkan, bagaimana nantinya dalam 5-10 tahun yang mendatang ketika negara-negara misalnya di Asia Tenggara itu sudah mempersiapkan dengan lebih baik generasi mereka yang berikutnya, sehingga lemparan ke pasar global itu anak-anak itu semuanya sudah lebih siap daripada generasi kita pada saat ini. Itu pentingnya kita harus mengetahui trik dan strategi untuk survive di pasar global untuk 5-10 tahun yang mendatang. Betul sekali. Dan kayaknya kalau cuman ngarit aja bakal sulit ya untuk berkembang ya. Oke. Jadi kadang tuh ada pemikiran kayak gini Pak Arius. Kenapa susah-susah saya harus sekolah tinggi? Mending saya kayak gini aja, yang penting saya tetap ngakal misalnya kayak gitu ya. Sampai dia tuh punya usaha beberapa perusahaan kayak gitu, tapi dia tuh tidak pernah sekolah tinggi, tapi dia memanfaatkan orang yang di situ bersekolah tinggi. Ini rentan ditipu nggak sih yang seperti ini? Enggak juga. Karena saya sendiri sebagai praktisi pendidikan, saya sebetulnya memiliki dua pemahaman ya. Dunia pendidikan itu harus diikuti dengan dunia keterampilan atau vokasi. Karena dunia pendidikan sendiri, kalau saya boleh mengatakan dengan gamblang, dunia pendidikan ini tidak bisa menjamin masa depan kita. Kalau kita hanya bertumpu dengan sertifikat atau ijazah. Yang dikejar cuma itu mungkin. Iya. Padahal di dunia nyata kita tidak berbicara tentang mendapat nilai A atau B, tapi kita berbicara bagaimana kita bisa melihat peluang. Melihat peluang ini tidak bisa diajarkan di bangku sekolahan. Tetapi itu ada di luar sana. Karena itu saya sendiri sebagai pimpinan Cendekia Bina Aksara, saya selalu mengatakan ada satu dimensi terhilang dari dunia pendidikan. Karenanya dunia pendidikan itu penghasil pengangguran terbesar. Oh, serius Pak? Iya. Kalau tidak gitu kita tidak akan memiliki pengangguran dari mahasiswa kita yang cukup besar. Setiap kali mahasiswa setelah graduation gitu ya, mereka selalu bingung untuk mencari pekerjaan karena mereka tidak pernah dididik untuk melihat peluang membuka lapangan pekerjaan. Dan itu tidak bisa diajarkan oleh pengajar yang secara mindsetnya adalah hanya seorang pendidik saja, gitu kan? Apa yang dibutuhkan? Mereka membutuhkan keterampilan untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah keterampilan menjual. Keterampilan menjual ini harus diajarkan. Kalau di kami mengajarkan dalam bentuk vokasi dengan mengajarkan kepada siswa kami yang homeschooling bagaimana dari skill yang kamu punya, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan seperti apa. Atau mendapatkan pendapatan seperti apa, itu sudah harus kita konsepkan dan dibiasakan sejak kecil. Dengan konsep seperti ini, anak-anak ini akan berkembang dengan percaya diri atas apa yang dia bisa. Sehingga dia tidak hanya pandai di sekolah, dia juga bisa mengolah cara berpikirnya dengan keterampilan yang dia punya, bagaimana saya bisa bertahan hidup. Itu adalah satu pondasi modal kita yang utama untuk kita bisa survive di dunia yang nyata. Nah ini di CBA juga bisa diajarkan juga ya untuk seperti itu ya? Betul. Iya, karena berarti tidak hanya berupa tulisan pendidikan tok gitu ya, tapi juga gimana bisa praktek, gimana bisa bertahan, survive dan sebagainya. Betul sekali. Dan gimana bisa menjual dirinya untuk dunia. Gitu. Betul, menjual apa yang dia punya dari keterampilan sehingga dia tidak menunggu melamar pekerjaan atau apa, tetapi dia berpikir saya memiliki kemampuan ini, misalnya saja ilustrasi menggambar gitu ya. Iya benar-benar. Kalau dia bisa memiliki kemampuan ilustrasi, dia harus bisa mencari peluang, bukan menjual gambarnya di sini saja, tetapi di internet. Misalnya salah satu protokol, karena saya sendiri juga pelukis digital, gitu. Itu kita ada Fiverr.com misalnya, kita bisa jual lukisan kita di sana. Kemudian kita bisa juga untuk membuat cover-cover buku dengan penulis-penulis dari luar. Karena itu skill yang utama adalah bahasa. Bahasa itu adalah pintu untuk ke semua pintu. Sehingga ketika orang masih berpikiran ngapain kita belajar bahasa asing, ini salah satu hal yang sangat menakutkan sebetulnya. Kenapa? Karena pintu yang membuka pintu yang lain itu ditutup mulai awal gitu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau ada gini, kemarin sempat ada perbincangan yang sedikit agak viral juga tentang dunia pendidikan gitu ya. Sekarang ini yang diajarkan sama dosen gitu ya, itu kan adalah
sebuah kemunduran, bener nggak sih? Karena pelajaran masa lalu tetap diulang-ulang kayak gitu. Atau gimana? Kalau saya melihatnya sebagai seorang pendidik dan seorang dosen, kita sebetulnya bukan profesi yang statis ya, tetapi profesi yang dinamis gitu. Nah, kalau memang ada pengajar yang hanya berpaku dengan kepandaian yang dia punya pada saat ini, maka itu akan menjadi satu kemunduran bagi mahasiswanya dan dirinya sendiri. Saya berkecimpung di dunia bahasa Inggris itu sudah sekitar 20 tahun lebih. Lumayan lama ya. Dan di situ saya sendiri harus tetap belajar setiap hari, karena setiap hari itu kita pasti memiliki ilmu yang baru. Karena itu kita harus memiliki satu pemahaman bahwa setiap kali kita bangun tidur kita mengatakan bahwa saya kurang pandai dari yang kemarin. Maka harusnya kita harus selalu belajar terus kan begitu ya. Nah, itu adalah satu hal motivasi kita untuk selalu bisa belajar. Karena apa? Kalau kita mengatakan saya pandai, maka kita akan berhenti di situ. Stop di situ ya. Jadi orang sombong dia. Betul sekali. Dan orang lain akhirnya yang merasa tidak pandai, dia lebih belajarnya lebih giat lagi. Nah, akhirnya mereka lebih pandai dari kita. Dan bisa nyalip kita gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi orang itu harus terus belajar. Iya, betul sekali. Kehidupan itu tidak berhenti di situ saja. Iya, karena situasi pasti berubah, keadaan berubah gitu kan. Dulu waktu kami memulai kelas online itu sudah 2 tahun yang lalu dengan Thailand. Nah, setiap kali orang, rekanan juga yang berhubungan dengan kami, saya bilang coba kita ambil kelas online. Mereka mengatakan nggak mungkin kelas online itu nggak efisien, nggak efektif dan sebagainya. Tetapi setelah COVID, mereka jadi tahu bahwa kelas online itu lebih enak daripada kelas offline. Yang dibutuhkan sekarang. Nah, saya sendiri belajar secara online itu dengan instansi di Amerika itu mulai tahun sekitar 98 saat itu. Waduh, itu gimana? Fasilitasnya apa dulu? Fasilitasnya sama, tetap kita menggunakan berbagai macam video conference protokol. Dan lucunya ketika saya mendapatkan ijazah-ijazah saya, justru di Indonesia orang belum paham pada saat itu, tahun 2002, 2003. Berbagai macam keterampilan. Salah satu keterampilan saya itu adalah CAL, jadi Computer Assisted Language Learning. Di sini orang belum tahu bagaimana caranya kuliah online, padahal di luar sana itu sudah jauh sekali. 98 ya? Gila, Indonesia baru kali ini. Baru sekarang orang memahami kelas online. Nah, itu adalah konsep-konsep yang harus kita pahami bahwa ternyata kita tidak bisa menutup mata kita karena teknologi itu begitu cepatnya dia berevolusi gitu. Oke, jadi Konselor Gracia ternyata banyak sekali yang belum diketahui untuk yang seperti ini gitu ya. Ini sesuatu hal yang sangat kayak kelas online. Ternyata tahun 98 sudah ada. Tapi kita baru mengenal tuh sekarang. Aduh, kemana aja gitu ya. Yaudah, kita akan lanjutkan nanti Konselor Gracia dengan keseruan yang lainnya termasuk tentang beasiswa ke luar negeri. Kita akan fokuskan di situ dan buat Anda siap-siap aja kalau misalnya memang berkeinginan banget gitu ya. Syaratnya apa, bisa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Kita akan kembali masih di The Morning Show pagi hari ini. Talk Show hari ini. Konselor Gracia masih di 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan goodie bag menarik dari Cendikia Bina Aksara, nanti sore ikuti kuis program hits Ramadan ya. Kita bakal ada bagi-bagi goodie bag dari CBA. Bener ya Pak Aris ya? Iya, hari ini datang sekali. Ya? Iya. Dan voucher-vouchernya cukup besar sekali, mulai dari 100.000 sampai 1 juta. Ada yang 1 juta ya? Ada yang 1 juta. Oh iya, keren banget ini. Oke, dan kita ngomongin soal ini. Keluhan orang dapat beasiswa ke luar negeri. Iya. Ini kebanyakan yang gagal tuh karena apa Pak Arius? Iya. Yang gagal biasanya karena mereka tidak tahu prosesnya gitu ya. Kemudian karena mereka tidak tahu prosesnya, tidak tahu deadline-nya, kemudian persyaratan, akhirnya pada saat mereka apply, satu, persiapannya terburu-buru. Yang kedua, mereka tidak tahu pemilihan daripada calon supervisor mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka itu masih memiliki idealisme yang sangat tinggi. Sehingga ketika calon supervisor tidak bisa menerima riset mereka
lebih condong mempertahankan riset mereka tanpa mau mendengarkan bimbingan. Itu biasanya faktor-faktor yang mengarahkan kepada kegagalan gitu. Biasanya orang keras ya, ini harus diterima gitu mau nggak mau. Padahal seharusnya dirubah sama dia, tapi dipertahankan. Biasanya gitu. alasannya mempertahankan tuh kayak ini buatan saya sendiri nih. Iya, mereka lebih kekeh dengan pendapat mereka tanpa memperdulikan pemilihan kampusnya. Nah, jadi Konselor Gracia harus lebih luluh ya, harus lebih longgar gitu ya, jangan kaku-kaku. Terus di sini ternyata ada banyak juga beasiswa ke luar negeri. Ada berapa banyak ini Pak Aris? Iya, kalau beasiswa sendiri di seluruh dunia cukup banyak itu ya, Mas Firman ya. Mulai dari S1 sampai S3, bahkan juga ada beasiswa vokasi. Jadi di sini saya mau menginformasikan bahwa non gelar pun itu bisa mendapatkan beasiswa. Seperti keterampilan, itu bisa. Bisa Pak? Bisa sekali gitu. Memang dia non gelar, tetapi kita mendapatkan sertifikat gitu ya. Dan waktunya tidak lama memang, biasa 3 bulan 6 bulan, tetapi beasiswa seperti itu ada. Gitu. Jadi tanpa tanpa S1, tanpa S2, S3 gitu ada. Jadi biasanya vokasi dan negara-negara yang sangat care dengan Southeast Asia gitu. Misalnya isu-isu dari farming gitu ya. Kemudian land uses, kemudian biasanya IT seperti itu. Jadi engineering itu lebih kepada pemantapan sumber daya manusia. Nah, karena itu yang saya katakan tadi, salah satu persiapan dari beasiswa itu adalah bahasa. Itu seperti apa ya? Kuncinya. Iya, itu adalah paspor kita. Gitu. Karena itu saya katakan kalau dari jenis beasiswanya itu cukup banyak. Cuman paspornya apa? Paspornya adalah tes internasional. Karena itu pada saat ini saya justru pendekatan saya ekstrim ya. Biasanya saya mengatakan bahwa setiap orang apalagi mahasiswa pada saat ini setelah mereka keluar atau kita ya di usia kita, kita harus selalu memiliki sertifikat internasional untuk berbahasa Inggris. Entah itu IELTS, entah itu TOEFL, tetapi itu satu keharusan. Karena kesempatan itu bisa datang setiap waktu dan setiap 2 tahun sertifikat ini harus kita perbarui. Itu. Setiap 2 tahun ya? Setiap 2 tahun. Tetapi dengan kita memiliki masa hidup paspor kita sertifikat ini 2 tahun, apapun yang terjadi, misalnya di kantor kita sebagai seorang staf di sebuah perusahaan, ketika ada satu kesempatan untuk dialokasi ke negara lain, kita sudah siap dengan data bahwa kita memiliki kemampuan bahasa seperti ini. Dan biasanya skor yang saya threshold yang saya standarkan adalah 6,5 ya? Atau 550 untuk TOEFL yang paper base gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang IBT kita nanti ada beberapa standar, misalnya 90 atau 100 seperti itu. Nah terus apalagi nih kalau misalkan beasiswa ke luar negeri kan ternyata banyak sekali gitu ya. Termasuk dari keterampilan saja bisa gitu ya. Berarti kan ada nih biasanya anak-anak SMK, lulusan SMK gitu ya. Mereka kan kadang ada kesempatan untuk magang di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kayak misalkan produknya Honda, Yamaha gitu kan. Mereka ngerancang apa gitu ya. Mereka berarti ada kesempatan juga ya kalau misalkan ingin melanjutkan ke luar negeri, katakan langsung ke Jepang kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Karena itu kami juga biasanya memberikan informasi, mengedukasi banyak SMK dan juga sekolah-sekolah. Karena itu misalnya dari salah satu pendengar ini ada yang kepala sekolah atau pengajar ingin mengundang cendekia bina aksara, kami akan datang dan menginformasikan kira-kira kesempatan bekerja di luar negeri untuk siswa mereka itu di negara mana saja. Itu kami bisa. Kemudian juga apa yang dibutuhkan gitu, misalnya memotivasi anak-anak ini agar tahu bahwa setelah mereka selesai dari SMA atau SMK tapi tanpa memiliki kesempatan untuk kuliah, mereka masih tetap bisa ke luar negeri dengan mendapatkan berbagai macam keterampilan yang bersifat internasional. Gitu, itu adalah hal-hal yang memang kami lakukan gitu. Terus untuk di sini kan ada nih apa saja yang harus diketahui untuk pencari beasiswa sebelum mereka ini memulai
pencarian. Iya. Iya. Persiapannya apa aja Iya. gitu. Iya betul. Jadi di sini karena topik beasiswa itu cukup luas Iya. dan kita tidak mungkin membahas hanya dalam satu talk show ini Iya, ya iya. dengan waktu yang sangat Singkat ya. singkat. Jadi di sini saya akan memfokuskan beasiswa yang paling terkenal yaitu adalah beasiswa jenjang S2 S3. Oke. Kenapa tidak S1? Yang paling dicari ini ya. Yang paling dicari. Oke. Kenapa tidak S1? Karena S1 ini, kalau saya bisa mengatakan adalah S1 ini coveran walaupun 100%, coverannya itu biasanya hanya biaya kuliah, bukan biaya hidup. Biaya kuliah aja. Biaya kuliah. Untuk S1 ya. Untuk S1. Oke. Apakah ada yang 100% semuanya? Ada. Salah satunya adalah dari Jepang misalnya. Itu ada semua di cover total. Cuman S1 ini beasiswa yang kurang terkenal. Ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Itu di nomor komunikasi via WhatsApp di 081 Ya. 555 19840. Saya ulang ya, 081 555 19840. Nah, itu jika ada satu request untuk S1. Cuman untuk S2 dan S3 saya akan jelaskan di sini. Oke. Yang pertama harus tahu jenis-jenis program beasiswa. Harus tahu dulu ya. Iya, dari negara mana dan universitasnya apa. Tentu Oke. saja kami bisa membantu, cuman di sini saya berikan 10 yang terkenal. Juga harus tahu deadline-nya. Misalnya AAS, Australian Award Scholarship itu biasanya Februari sampai Juni. Kemudian kita juga ada, tak cuman sudah ditutup dari pemerintah Australia, itu biasanya untuk kepemimpinan. Ya. Yang berikutnya adalah AGRTP yang dulu disebut sebagai IPRS. Jadi IPRS itu adalah beasiswa untuk riset. Seperti itu, Australian Government Research Training Program. Kemudian ada juga dari New Zealand, itu biasanya bulan Februari. Kita juga ada Chevening, itu Agustus sampai November. Kemudian Fulbright dari Amerika Serikat, itu Maret sampai Oktober. Kemudian ada lagi dari pemerintah, LPDP, ada tahap 1, tahap 2, jadi April, September, atau Juli, Desember. Kemudian juga ada dari Kementerian Agama MORA. Mora. Iya, namanya Dia buka MORA. juga. Ada, tapi biasanya programnya S3. Oh, S3. Iya. Iya. Kemudian ada MOFA. MOFA itu dari Taiwan. Taiwan. Iya, Februari Maret. Ada juga dari pemerintah Jepang. Ini S1 biasanya dan cukup luas coveran bidang studinya. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu jenisnya, kita harus tahu syarat dan deadline-nya. Itu yang penting. Jadi yang penting itu Kansel Agresi ya. Buat Anda yang lebih apa ya? Lebih terbuka untuk yang S2, S3 bener ya? Iya, betul sekali. Jadi S2, S3 itu coverannya Lebih luas. banyak, lebih Lebih luas luas, gitu ya. Kenapa? Karena S2 dan S3 itu adalah orang yang sudah cukup serius di bidangnya. Oh iya, berarti Seperti ini itu. orang udah niat banget ini ya? Iya, dan Oke. kita pun untuk mempersiapkan mereka jauh lebih mudah daripada yang S1. Oke. Jadi yang masih lulusan SMK gitu ya, Iya. itu ya cuman biaya kuliah aja berarti ya? Betul, Yang di-cover. biaya kuliah. Jadi kalau kita mau anak kita dapat beasiswa, yang harus kita persiapkan adalah living cost-nya. Biasanya Malaysia, kalau Malaysia 1 bulan itu 5 sampai 7 juta, maksimal 10 juta itu untuk coveran mereka makan dan lain sebagainya. Tapi terlalu banyak. Kalau saya bisa bilang kalau di Kuala Lumpur sih masih mungkin ya sekian. Tapi kalau di luar Kuala Lumpur 5 juta udah cukup gitu ya. Tetapi beasiswanya bisa full gitu ya atau penuh gitu. Di Australia nggak ada ya untuk Di S1? Australia untuk S1 pada saat ini sangat jarang sekali. Oke. Jika ada pun biasanya siswanya harus sangat harus sangat outstanding. Dia memiliki satu keterampilan yang dia bisa kontribusikan balik ke negara Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Agak berat nih konsekuensinya. Iya. Terus bagian-bagian dari yang paling krusial ya Iya. untuk letter of acceptance ini apa Iya. nih? Jadi kalau setelah kita tahu beasiswanya apa, kita harus lihat persyaratannya. Persyaratan yang paling penting itu adalah bahasa Inggrisnya. Itu tidak Itu wajib bisa- ya? Itu wajib sekali. Wajib sekali. Oke. Nah, persyaratan bahasa Inggris itu sangat mutlak karena apa? Karena ini nanti akan
menghasilkan letter of acceptance yang full over gitu. Oke. Jadi yang penuh. Kalau tidak nanti masih parsial. Nah, karena bahasa Inggris itu persiapannya itu sangat lama, kalau kita bisa lihat peningkatan bahasa Inggris setengah skor, misalnya dari kalau saya berbicara TOEFL 400 ke 450 itu membutuhkan waktu lebih kurang untuk belajar itu sekitar 30 pertemuan intensif. Intensif, artinya nggak boleh jeda sama sekali. Tidak boleh jeda sama sekali. Nah, sehingga jika sebuah penawaran beasiswa itu membutuhkan partisipan untuk memiliki skor TOEFL 550, maka di situ ada penambahan skor 150. Artinya, peserta harus menghabiskan waktu untuk belajar 90 sampai 120 pertemuan, atau jika diambil dengan frame waktu 8 jam per hari, 5 hari seminggu, itu dibutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan Iya. ya, kurang lebih ya. Iya. Untuk mendapatkan skor yang tadi. Yang tadi 550. Padahal di dalam prakteknya orang yang bisa intensif 8 jam 5 hari seminggu selama 3 bulan itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Karena apa? Seorang dosen itu Iya. masih harus ke kampus, Iya, dia iya. harus bekerja, staf perusahaan juga seperti itu. Iya. Karena itu saya katakan kalau memang ada suatu rencana beasiswa, jangan ditunggu nanti mau pilih beasiswanya apa, jangan. Kita siapkannya sekarang. Disiapkan aja dulu gitu Iya, ya. karena Oke. apa? Karena nanti ketika berbagai macam persyaratan itu mengerucut, pemikiran kita pasti sudah harus fokus di dalam salah satu hal yang harus kita lakukan, riset proposal. Nah, itu sudah menghabiskan energi sendiri. Nah, kalau digabung dengan persiapan bahasa Inggris, akhirnya nanti persiapannya akan bertambah panjang. Oke. Gitu. Jadi Iya. memang agak ya kalau misalkan harus panjang seperti itu konsul agresi, artinya sekarang nggak usah ditunda-tunda lagi, mungkin Anda harus langsung persiapan kayak gitu ya. Persiapan. Iya. Jadi kami sendiri di Cendekia Bina Aksara, kami memiliki seluruh range daripada tes internasional. Oke. Kami memiliki persiapan, kami memiliki mock testnya, jadi prediksinya, dan semuanya bisa dilakukan secara online. Karena itu saya sangat sarankan yang sedang mendengar, coba nanti waktu kuis harus aktif di Nah, Sola Gracia, didengarkan terus. Karena yang namanya goodie bag dan voucher dari Cendekia Bina Aksara itu akan melimpah, itu selalu ada. Wih, keren. Gitu. Jadi Sola Gracia harus didengarkan terus gitu radionya, karena di situ akan ada banyak Nanti voucher. kalau bisa diimbui sama ya mini book lah ya Iya. tentang Cendekia Bina Iya. Aksara gitu ya. Iya. Oke, biar mereka juga sambil belajar juga mendapatkan Betul. goodie bag-nya. Iya. Iya, nantinya malah saya akan memberikan buku-buku untuk pembelajaran. Ada TOEFL, ada IELTS nantinya untuk para pendengar Sola Gracia. Oke, terutama yang benar-benar ingin banget nih ya sekolah Iya, ke luar negeri karena betul. Sola Gracia. Iya. Nah, ini untuk di masa pandemi, ini berarti dilakukan secara online semua nih Pak Arius. Iya, semuanya online. Bahkan komite beasiswa di beberapa negara akan melakukan interviewnya secara online, dan tes-tes internasional juga pada saat ini sudah berbentuk online. Jadi IELTS atau TOEFL ya, IELTS ini kita sudah ada namanya IELTS indikator. IELTS indikator ini diluncurkan pada saat pandemi karena apa? Karena semua test taker yang terpending itu pada saat ini bisa melakukan tes langsung dari rumah mereka. Cuman harus berhati-hati karena sering saya ditanya, Pak, kalau tesnya online apa bisa saya tesnya di rumahnya Pak Arius gitu. Jadi Pak Arius yang membantu saya gitu. Jawaban saya tidak bisa. Kenapa? Karena IELTS indikator ini sudah menggunakan teknologi yang paling baru, Iya. di mana setiap test taker itu akan diperhatikan pupil matanya, Oh gitu. dan ruangannya juga akan dilihat kesenyapannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui walaupun dilakukan di rumah, tetapi jika pupil mata kita berbicara dengan orang kan pasti kelihatan, Pasti kelihatan gitu kan? ya. Atau kita Mimiknya juga ada. mimiknya atau kita berbicara dan itu tanpa kamera di laptop kita dinyalakan seperti kita Webex gitu ya. Itu dia tetap akan merekod itu, dan Oke. ketika ditemui suatu cheating ya, Iya. cheating activity,
tesnya langsung fail dan ditakutkan akan di blacklist. Sampai segitunya. Kalau IELTS indikator di blacklist, maka pilihannya hanya paper base. Itu yang paling yang terakhir ya? Yang terakhir, dan kalau paper base berarti tunggu pandemiknya Selesai. Lama ya. Lama sekali. Oke. Iya. Jadi online Counselor Gracia Iya. tes menggunakan kamera. Jadi kalau misalkan ada yang ngajarin di balik kamera itu kelihatan. Ya? Kelihatan. Aduh, berat juga ternyata. Iya, berat juga. Jadi memang harus benar-benar bisa dan harus tes sendiri ya. Iya, karena itu saya katakan kalau kenapa persiapan setengah skor aja sampai 30 pertemuan? Karena kita berbicaranya tes standar internasional. Di mana kita tidak bisa mempersiapkan dengan suam-suam kuku gitu ya. Kalau tes-tes yang ada di pasaran, tes prediksi itu kita masih tanpa persiapan yang cukup serius tuh masih bisa, karena tes-tes standar yang ada pada saat ini, maksud saya prediksi itu tidak sesulit tes internasional. Tapi kalau itu sudah tes internasional, maka kita persiapannya harus sungguh-sungguh seperti itu. Karena itu memang goalnya kan. Itu goalnya ya. Jadi Dan oke. Kita harus lihatnya jangan tesnya saja, tapi apa yang harus kita lakukan waktu di luar negeri. Kalau kita pada saat ini misalnya saja tidak mempersiapkan dengan baik, maka di luar negeri sendiri pasti kita kesulitan ketika berhubungan dengan supervisor. Seperti itu. Supervisor. Iya. Ada lagi Pak Irus mungkin yang perlu disampaikan untuk beasiswa ini? Iya, kalau yang pertama tadi adalah bahasa Inggrisnya ya, itu penting. Harus. Kemudian yang berikutnya adalah profil kita, CV. CV, penulisan CV itu membutuhkan teknik. Jangan ambil comot dari Google, copy paste dan lain sebagainya. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Kenapa? Karena di Google, di internet itu semua bukan customize untuk kita sendiri. Iya. Contohnya, ketika saya mengajarkan scholarship interview, saya harus, walaupun kadang setting di kampus itu klasikal dalam bentuk grup gitu ya. Saya biasanya dalam satu kelas ada 20 mahasiswa. Tetapi secara general saya bisa memberikan secara kelompok. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan-pertanyaan individual yang itu harus cocoknya hanya sama saya saja gitu. Untuk Mas Firman saja, nggak mungkin saya memberikan tips untuk yang lainnya. Kenapa? Karena Mas Firman ini memiliki satu rantai kisah hidup yang berbeda-beda dengan orang lain. Nah, jadi yang harus saya fokuskan, yang harus kita tonjolkan adalah pengalaman hidup Mas Firman. Dan tidak mungkin saya overgeneralize ke semua siswa. Karena juga bergantung dari psikologi dan orangnya, introvert atau ekstrovert. Kalau ekstrovert caranya beda lagi, kalau introvert caranya beda lagi. Hanya dari pertanyaan misal, apakah kelemahan Anda atau apakah kekuatan Anda? What is your strength atau what is your weakness? Nah, itu juga tekniknya sendiri. Karena itu saya katakan, kalau membuat CV hanya copy paste dari Google sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu dibuat bukan customize. Sedangkan kita ketika kita akan apply beasiswa itu adalah diri kita sendiri dan apa yang harus kita jual kepada pihak komite beasiswa dan kampus. Oke. Jadi harus benar-benar diri kita gitu ya. Kalau Anda cuma comot di Google aja. Ya. Aduh, ini orang lain. Betul sekali. Terus apalagi Pak Arius mungkin yang terakhir? Yang berikutnya adalah riset proposal dan pencarian supervisor. Itu adalah yang paling krusial. Dan memang Cendikia Bina Aksara ini bisa bantu ya? Bisa 10 bantu. tahun ya. Selama 10 tahun itu kelebihan kita adalah pada academic English. Salah satunya adalah kita memiliki satu layanan riset yang sangat kuat, itu mulai dari bentuk penelitian dan sebagainya, dan terutama adalah bidang bahasa, bimbingan, apa sih yang harus saya tulis di dalam sebuah riset proposal. Bagiannya ada sekitar 5 yang sangat krusial. Yang pertama judulnya, kemudian overview dari riset itu sendiri, kemudian positioning of the research. Positioning of the research itu posisi penelitian itu terhadap penelitian yang lain di seluruh dunia. Itu apa dia? Dia itu membela, dia itu mengargumen, atau dia itu mengkonfirmasi sesuatu
hal. Itu harus ada dan harus jelas. Kalau itu tidak ada, walaupun risetnya itu bagus, kemudian masuk akal, tetapi kalau posisinya tidak jelas, maka pihak kampus tidak akan bisa menerima, supervisor tidak akan melakukan satu bimbingan sebelum yang dibimbing ini tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu adalah yang paling sulit. Dan berikutnya adalah riset design dan metodologinya seperti apa, pengambilan datanya kapan gitu ya. Misalnya ini S3 gitu ya. Kalau di UK, kalau itu full time itu bisa 3 tahun, kalau itu part time bisa 5-7 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam waktu itu? Dan bahkan di dalam interview akan ditanya, di dalam pengambilan data itu apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Jika memang keluarga itu akan diajak. Nah, itu adalah satu paket yang harus kita ketahui, tantangan. Dan itu pasti ditanyakan ya? Pasti ditanyakan gitu. Kalau misalnya apa akan mengajak keluarga, anaknya bagaimana, pendidikan bagaimana. Nah, karena itu kami di Cendikia ini memiliki satu fasilitas, yaitu homeschooling. Bagi orang-orang yang mau mengambil beasiswa di luar negeri, S2 dan S3, yang mana anak-anaknya itu tidak mau meninggalkan sekolahnya di Indonesia dan nomor induk di Diknasnya. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga anak-anak ini walaupun dibawa ke Jerman, ke Amerika Serikat, tetap bisa belajar kurikulum Diknas. Waktu pulang mereka juga tetap levelnya tetap sama. Jadi masih bisa dengan cara homeschooling. Betul online. Itu ada jam-jamnya juga ya, kayak ada sekolah jamnya. umum juga. Betul sekali, ada jam-jamnya juga. Iya. Dan ini terus ngajar ya Pak Arius ya? Iya, kami human resource kami cukup besar, ada 50 staff. Wah. Dan itu tersebar, ada beberapa yang sedang menyelesaikan S3 mereka. Dan kita semuanya mengajar gitu. Jadi jamnya meskipun dia mengejar S3, dia masih bisa mengajar. Tetap bisa cari uang. Iya. Kan online ya, dimanapun bisa ya. Dimanapun ada. Karena kita beberapa bulan yang lalu itu hampir mendapatkan sebuah project, yaitu project dari UNICEF dengan Afrika gitu ya. Nah, kenapa saya katakan hampir? Karena ternyata permasalahan yang ada di mereka itu adalah infrastruktur mereka yang tidak siap. Dan itu jamnya adalah jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah, kalaupun itu terjadi, maka kita akan menggunakan human resource kita yang berdekatan dengan Afrika. Iya, itu. Jadi karena kalau di sini jam 1 sampai jam 3 pagi. jam 1 sampai jam 3 itu. Di sana berarti siang ya? Iya, sekitar siang. Dan untuk mereka, karena anak-anaknya cukup banyak, jadi sekali eksekusi kelasnya itu langsung banyak. Pakai monitor besar gitu. Pakai monitor besar di sebuah ruang di kelas seperti itu. Kemudian semuanya terhubung dengan virtual keyboard, sehingga kalau kita menggunakan kelas virtual, kita memang seperti kelas writing gitu, itu semuanya harus menggunakan keyboard pribadi, dan infrastruktur itu yang belum ada. Pada project yang ada di Afrika itu. Mungkin ada persiapan mungkin ke sana juga ya. Iya, nantinya kita akan mencoba beberapa protokol sehingga kita bisa melihat kebutuhan infrastruktur daripada klien sendiri. Ada juga di Afrika, Pak? Ada di Afrika, karena kita itu layanan kita internasional gitu. Seperti di Thailand, pada saat ini kita membantu yang dari perbatasan seperti itu. Jadi kemarin saya mengajar untuk Thailand, kemudian hari ini ada tim yang lain juga yang mengajar untuk Thailand seperti itu. Jam berapa, Pak? Kemarin yang Thailand itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Itu ya. Cuman kalau misalnya dari Malaysia atau India, kelas saya yang paling pagi jam 5. Jam 5 subuh ya? Iya. Jadi jam 5 sampai jam 5 sampai setengah 7 gitu. Oke. Iya. Oke, Konselor Gracia, itu tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Kita akan sambung lagi dengan teman-teman dari CBA gitu ya, Cendikia Bina Aksara, di program berikutnya. Ini mahasiswa yang ingin banget ke luar negeri, dapat beasiswa dan sebagainya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Arius di nomor. Iya, nomornya adalah 081 555 19840. Saya ulang, 081 555 19840.
Dan nanti juga saya tadi ada satu hal yang belum saya informasikan, yaitu bagaimana cara mendapatkan supervisor gitu ya. Oke, nanti kita ke next pertemuan ya Pak Aris ya. Sekali. Oke, terima kasih Pak Aris sudah hadir di studio Solagrasi FM. Semoga tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling penting tadi. Dan terima kasih juga kawan Solagrasi sudah mendengarkan di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di The Morning Show jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan nanti sore masih ada kuis hits Ramadan bareng Firman dan Manda ya. Saya pamit, 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solagrasi FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasi FM, hits musik terbaik.